Tiongkok tidak meminta persetujuan siapapun. Ia sekadar melintas melewati batas yang tak kasat mata itu, memisahkan diri dari ketergantungan dan dominasi lama tanpa pengumuman, tanpa keributan. Hanya sebuah chip baru, senyap namun mematikan, seperti langkah tegas dalam permainan catur. Beijing kini tidak lagi sekadar bereaksi terhadap tatanan dunia. Mereka mengambil inisiatif, membalas tekanan sanksi Amerika Serikat dengan membuka jalur baru, membangun jalan keluar dari cengkeraman Washington. Yang terlihat seperti sekadar peluncuran teknologi biasa sebenarnya adalah sebuah pergerakan strategis. Sebuah realitas baru yang dirancang untuk meruntuhkan dominasi Barat yang telah bertahan puluhan tahun. Ini bukan sekadar chip, ini adalah sinyal, sebuah kode terbuka, sebuah deklarasi bahwa pengawasan Amerika tak lagi absolut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, hegemoni digital AS mendapat hantaman serius, dan blokade yang dibangun untuk menahan Tiongkok mulai menunjukkan celah. Transformasi ini dipicu oleh 5 chip berbasis arsitektur terbuka, simbol dari perubahan era. Ini bukan hanya tentang teknologi baru. Ini tentang pergeseran mendasar dalam peta kekuasaan global menuju abad ke-21. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah mengandalkan keunggulan di industri semikonduktor sebagai alat pengaruh global, yang merupakan sebuah instrumen untuk mengendalikan siapa yang boleh berkembang dan siapa yang harus dibatasi. Ketegangan ini tidak terjadi dalam semalam. 5 tahun terakhir telah menyaksikan eskalasi bertahap, dari persaingan teknologi menjadi benturan pandangan strategis yang mendalam. Washington melihat kebangkitan Tiongkok dalam bidang komputasi awan, kecerdasan buatan, dan telekomunikasi sebagai ancaman eksistensial. Maka diberlakukanlah larangan ekspor chip berteknologi tinggi, dengan Huawei menjadi sasaran utama. Namun, blokade ini tidak berhenti di perbatasan Amerika. Sekutu-sekutu seperti Taiwan dan Belanda ditekan agar membatasi pasokan perangkat vital, seperti mesin litografi ASML atau chip dari TSMC. Tujuannya gamblang, memperlambat laju perkembangan teknologi Tiongkok. Tetapi sanksi, tekanan ini yang terus-menerus justru mendorong Tiongkok untuk mengarahkan kekuatan penuh mereka pada inovasi mandiri. Inilah hasilnya, yakni sebuah gebrakan yang mengubah bukan hanya peta teknologi, tetapi juga arah geopolitik dunia. Hasil terbaru dari strategi Tiongkok ini adalah lahirnya chip berbasis RISC-V. Itu sebuah pencapaian yang jauh melampaui sekadar terobosan teknis biasa. Untuk benar-benar memahami besarnya dampak ini, kita perlu mengerti dulu apa itu RISC-V. RISC-V adalah platform terbuka, semacam manual global tentang bagaimana chip seharusnya mengolah data, namun tanpa satu otoritas tunggal, tanpa lisensi ketat, dan yang terpenting, tanpa batasan politik. Model ini memungkinkan siapa saja, baik itu negara, perusahaan, maupun universitas untuk mengadopsi, memodifikasi, dan menyempurnakannya secara bebas. Bagi Tiongkok, ini berarti lebih dari sekadar teknologi. Ini adalah simbol kedaulatan digital, kemampuan untuk mendesain, memproduksi, dan menyebarkan chip tanpa harus tunduk pada regulasi atau izin asing. Langkah ini mengubah sepenuhnya posisi permainan yang selama ini didominasi Barat. Alih-alih membalas tekanan dengan larangan balasan, Beijing memilih memperkuat fondasi industrinya sendiri. Pemerintah menggelontorkan investasi besar, menggerakkan universitas, startup, perusahaan negara, hingga lembaga penelitian untuk bekerja sama dalam membangun ekosistem semikonduktor nasional. Instruksi dari pusat jelas, dorong pengembangan chip buatan dalam negeri di seluruh sektor. Kini, hasil dari upaya itu mulai terlihat nyata. Chip-chip berbasis RISC-V buatan Tiongkok bukan hanya prototipe, melainkan sudah mencapai tahap produksi massal, dengan kualitas yang terus meningkat pesat. Karena bersifat terbuka, setiap terobosan yang dicapai satu pihak bisa segera dimanfaatkan oleh pihak lain, menciptakan siklus inovasi tanpa henti. Perkembangan ini menggugurkan ilusi bahwa Tiongkok bisa diisolasi secara teknologi. Apa yang terjadi bukanlah sekadar desentralisasi kecil-kecilan, melainkan pembentukan infrastruktur teknologi paralel, yaitu jalur operasi global baru yang berada di luar pengaruh tradisional Barat. Ada hal yang mencolok dalam cara Tiongkok menanggapi tantangan ini. Dari kunjungan ke pusat-pusat teknologi di Chengdu hingga akademi riset di Beijing, satu hal menjadi nyata. Fokus mereka adalah pada rencana jangka panjang. Terlepas dari kritik terhadap sistem politiknya, tekad kolektif yang ditunjukkan sangat mengesankan. Sebaliknya, di Amerika Serikat, pemandangan yang terlihat justru berbeda. Lebih banyak pertikaian internal,
visi yang pendek, dan kebijakan yang lebih berorientasi pada siklus pemilu dibandingkan rencana untuk dekade ke depan. Sementara Washington mengandalkan pembatasan dan sanksi untuk mempertahankan posisi dominannya, mereka mengabaikan kenyataan mendasar, yaitu dominasi tidak bisa dipertahankan semata-mata dengan langkah hukuman permanen. Kebangkitan Tiongkok melalui Rizve adalah bukti dari kegagalan strategi Amerika dan kesalahan dalam mempercayai bahwa mereka bisa menahan pesaing hanya dengan membangun penghalang eksternal, tanpa memperkuat kemampuan internal mereka sendiri. Dengan kemungkinan kembalinya Trump ke Gedung Putih, arah kebijakan AS mungkin akan semakin keras, lebih banyak tarif, lebih banyak pembatasan. Namun sekalipun itu terjadi, ia tidak akan mampu menghentikan sebuah ide yang momennya sudah tiba. Perubahan ini juga sudah mulai mengubah peta jalur produksi global. Selama puluhan tahun, dunia mengandalkan chip berbasis arsitektur milik Barat. Kini, dengan tumbuhnya ekosistem teknologi independen di Tiongkok, sebuah realitas alternatif sedang terbentuk. Mulai dari server, telepon seluler, hingga sistem kendaraan otonom, perlahan namun pasti, dunia akan mulai melihat perangkat yang sepenuhnya digerakkan oleh chip buatan dalam negeri Tiongkok. Transformasi ini bukan hanya soal perdagangan. Ini tentang pergulatan baru dalam keseimbangan kekuasaan global, terutama di kawasan-kawasan seperti belahan bumi selatan, tempat yang selama ini menjadi arena perebutan pengaruh antara Washington dan Beijing. Dengan hadirnya chip berbasis sumber terbuka yang diproduksi di Tiongkok, sebuah alternatif nyata kini tersedia, bebas dari risiko sanksi sekunder dan tanpa keharusan bergantung pada Silicon Valley. Inilah kekuatan sejati, menawarkan solusi nyata, bukan sekadar jargon kosong. Yang membuat perubahan ini semakin penting adalah prinsip dasar yang menggerakkannya. Filosofi di balik model open source memiliki sejarah panjang, komunitas yang tumbuh cepat, berinovasi lebih lincah, dan membangun ekosistem yang jauh lebih tahan banting. Kita sudah melihatnya di dunia perangkat lunak dengan Linux. Kini, bayangkan ledakan inovasi serupa di dunia perangkat keras, tepat di jantung teknologi global. Tiongkok tidak hanya bereaksi terhadap tekanan Barat. Mereka menciptakan sistem baru, global, terbuka, kolaboratif, dan bebas dari tekanan geopolitik. Ini bukan lagi kisah tentang negara yang hanya meniru atau bergantung pada inovasi asing. Ini adalah kekuatan baru yang memimpin. Dan mungkin, Barat belum siap sepenuhnya untuk menghadapi kenyataan ini. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat mempertahankan dominasinya dengan mengendalikan titik-titik kunci, mulai dari hak paten, perangkat lunak berpemilik, hingga rantai pasok semikonduktor dan sistem keuangan global. Model itu berhasil untuk sementara. Tapi dunia telah berubah. Kini, transparansi dan akses terbuka lebih diutamakan ketimbang kontrol eksklusif. Apakah Anda seorang pengembang di Jakarta, seorang inovator di Lagos, atau seorang pendiri startup di Lyon? Pilihan logis kini adalah teknologi yang lebih murah, fleksibel, dan bebas dari beban politik. Inilah kekuatan yang ditawarkan Rizve, dan dengan Tiongkok sebagai pemimpin dalam arsitektur ini, peta teknologi dunia sedang ditata ulang dari pondasinya. Masuk ke akar masalah, kita lihat bagaimana politik internal Amerika Serikat turut memperburuk situasi. Selama bertahun-tahun, Trump menggunakan Tiongkok sebagai kambing hitam untuk semua luka industri dalam negeri, dari pabrik-pabrik yang tutup, lapangan kerja yang hilang, hingga kehancuran mimpi industri nasional. Tapi menyalahkan Beijing mengabaikan bertahun-tahun kesalahan strategis dalam negeri. Outsourcing berlebihan, ketergantungan pada sektor finansial, dan mengabaikan investasi industri vital. Kebijakan tarif dan blokade hanyalah solusi tambal sulam. Seperti menutupi lubang besar dengan plester kecil. Sementara Trump dan politisi lain mencoba membendung arus Tiongkok dengan retorika proteksionis, dunia justru bergerak ke arah lain. Tiongkok terus membangun pabrik demi pabrik, laboratorium riset demi laboratorium riset. Di saat Washington sibuk mempertahankan sistem lama, Beijing mengubah papan catur. Hari ini, siapa yang membangun lebih cepat, bukan siapa yang berteriak lebih keras, yang akan memimpin dunia. Rizve bukan hanya chip baru, tapi sebuah pernyataan diam, deklarasi kedaulatan digital. Banyak yang masih percaya Tiongkok sekadar mengejar ketinggalan, tetapi kenyataannya, di beberapa sektor, mereka sudah melampaui. Perlombaan ini kini bergerak ke ranah chip 3D stacking, memori bandwidth tinggi, dan prosesor khusus untuk kecerdasan buatan. Kemajuan Tiongkok di bidang ini bukan tiruan murah,
melainkan inovasi asli yang dirancang untuk aplikasi masa depan, dari mobil otonom, robotika, hingga pusat data besar-besaran. Sementara perusahaan-perusahaan AS kesulitan dengan infrastruktur tua dan produksi luar negeri, Tiongkok mengembangkan strategi nasional jangka panjang, membangun rantai pasok lengkap dari bahan baku hingga produk akhir, memperkuat kemandirian, dan mengurangi kerentanan. Namun hal lain yang sangat penting, saat ini, Tiongkok meluluskan lebih banyak insinyur dan ilmuwan komputer dibandingkan negara manapun di dunia. Ini bukan sekadar angka, ini fondasi kekuatan masa depan. Di saat AS bertaruh pada ledakan startup dan janji teknologi baru, Tiongkok membangun pasar, mendirikan pabrik, membentuk ekosistem solid dari laboratorium riset hingga industri manufaktur. Bahkan di sektor manufaktur chip yang paling sensitif, jarak antara Tiongkok dan Barat semakin kecil. SMIC, misalnya, sudah memproduksi chip 7 nanometer meskipun berada di bawah sanksi berat. Setiap kali ada pembatasan baru dari Barat, Tiongkok tidak mundur. Mereka justru memperdalam investasi dalam litografi, peralatan fabrikasi, dan seluruh rantai produksi mikroelektronika. Sementara fasilitas baru Intel tertunda karena masalah logistik dan kekurangan tenaga kerja, Tiongkok terus meresmikan fasilitas baru, mempercepat produksinya tanpa henti. Ini bukan lagi soal mencoba mengejar. Ini tentang membangun jalur baru dan menyalip dari arah yang tidak diantisipasi. Kedepan, chip berbasis RISC-V hanya menjadi awal. Yang akan datang adalah gelombang adaptasi besar, investasi besar-besaran dalam pabrik baru, pengembangan software yang kompatibel, dan pelatihan akademik yang terfokus. Universitas, startup, hingga konglomerat industri akan menyatu dalam ekosistem teknologi ini. Dalam waktu singkat, chip RISC-V akan menggerakkan segalanya, dari ponsel, kendaraan listrik, pusat data, hingga peralatan rumah pintar. Tentu, Amerika Serikat akan berusaha merespons. Tapi jika mereka tidak mau mengadopsi filosofi terbuka dan fleksibel yang sama, mereka hanya akan terus bertarung dengan alat-alat usang. Saat dunia bergegas menulis bab baru dalam teknologi, sebagian dari Washington masih sibuk mengulang pidato-pidato lama. Tiongkok memahami satu hal mendasar. Kekuatan masa depan tidak datang dari pengendalian, tetapi dari penciptaan. Semakin terbuka fondasi yang mereka bangun, semakin kokoh bangunan yang akan berdiri di atasnya. Inilah perebutan baru, bukan sekadar tentang chip, tapi tentang kedaulatan. Tentang siapa yang akan memimpin dunia dalam era ketika manual lama tak lagi berlaku. Dan di dunia baru ini, siapa yang menulis kode? Dialah yang menulis sejarah.